Kita update lagi pembangunan IKN Nusantara di awal tahun baru ini. Total investor pelopor yang masuk ke IKN Nusantara sudah sebanyak 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar 41 triliun rupiah guys. Investor pelopor IKN Nusantara yang sudah melakukan peletakan batu pertama dengan total investasi yang bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 41 triliun rupiah. Investor pelopor yang sudah melaksanakan peletakan batu pertama tahap 1 sebanyak 4 investor. Yang pertama datang dari Konsorsium Nusantara untuk beragam proyek yang berisi Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, serta Alfamart. Selain Konsorsium Nusantara, investor lainnya adalah Fasanta Innopark yang membangun hotel, rumah sakit Abdi Waluyo, dan training center PSSI untuk pelatihan sepak bola internasional FIFA. Total dari investasi 4 investor yang sudah peletakan batu pertama pada tahap 1 itu mencapai 23,1 triliun rupiah atau menjadi porsi terbesar dari total kucuran investasi 2023 yang 41 triliun rupiah. Sedangkan untuk investor yang sudah melakukan peletakan batu pertama masuk daftar tahap kedua diantaranya Rumah Sakit, Pakuwon Group beragam proyek, Jakarta International School untuk sekolah internasional yang dipelopori berbagai kedutaan besar, Mayapada Hospital, Astra untuk relokasi sekolah SDN 020 Sepaku. Lalu ada Kementerian Perhubungan untuk Bandara VVIP, BPJS Ketenagakerjaan berupa kantor pusat, kantor Bank Indonesia, dan PT PLN untuk PLTS 50 MW. Total investasi dari 9 investor dan lembaga pemerintahan dalam peletakan batu pertama kedua itu senilai 13,1 triliun rupiah. Sedangkan untuk daftar investor yang masuk ke peletakan batu pertama tahap 3 diantaranya Aqua untuk miniatur hutan tropis, Depakubuwono untuk beragam proyek, PT WBL dan BSB, serta BSH juga beragam proyek, Bluebird untuk kantor dan layanan transportasi, Polri untuk kantor pusat, TNI AD untuk komando distrik militer, Kementerian Kesehatan Rumah Sakit, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penghijauan dan rehabilitasi. Total 10 investor dan lembaga pemerintahan itu telah mengucurkan investasi senilai 5,9 triliun rupiah dalam tahap peletakan batu pertama ketiga yang sudah berjalan beberapa saat lalu. Jadi ini nyata guys, investor benar-benar masuk. Kalau tidak masuk tentu mereka tidak akan membangun IKN Nusantara. Lalu bagaimana dengan investor dari luar negeri? Sementara untuk investor dari luar negeri mereka sudah mulai melaksanakan proses investasinya di IKN Nusantara. Namun, karena mereka harus melalui seleksi ketat supaya bisa masuk, maka proses kucuran dananya belum terjadi guys. Memang ada mekanisme seleksi. Mereka harus dievaluasi, feasibility study atau studi kelayakannya. Kemudian nanti akan dilakukan tender untuk kemudian nanti ditetapkan mana yang memang terbaik. Dan baru kemudian nanti akan ada perjanjian dan mulai membangun. Adapun sejumlah investor dari luar negeri yang sudah memasuki tahap studi kelayakan atau feasibility study diantaranya investor yang berminat membangun hunian para aparatur sipil negara maupun aparat keamanan dan pertahanan. Yang paling maju ialah investor dari Tiongkok, yakni Citich Construction yang ingin membangun 60 tower hunian Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Perusahaan ini paling maju proses investasinya karena sudah masuk proses evaluasi feasibility study. Lalu, juga ada 2 investor dari negeri jiran Malaysia, yaitu Maxim dan IJM, masing-masing membangun 10 tower aparatur sipil negara dan 20 tower aparatur sipil negara. Investor dari negeri Upin Ipin ini masih masuk ke tahap penyelesaian feasibility study dengan target selesai akhir tahun ini dan kalau tidak diperpanjang dalam waktu 2-3 bulan ke depan.
Investor dari luar negeri ini masuk menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selain mereka ada investor dalam negeri yang membangun hunian baik bagi aparatur sipil negara maupun umum, seperti Summarecon untuk 6 tower aparatur sipil negara, Trinityland 8 tower aparatur sipil negara, PT Nindya Karya 8 tower aparatur sipil negara, Intiland 109 townhouses, Ciputra 10 tower dan 20 townhouse, serta Rockfield. Mereka semua masuk ke dalam bagian inisiator pembangunan hunian 166 tower dan 159 rumah tapak di ibu kota negara Nusantara dengan indikasi nilai belanja modal atau capital expenditure senilai 55 triliun rupiah untuk pembangunan tahun depan guys. Selain untuk proyek hunian, investor dari luar negeri juga akan masuk ke 6 kategori proyek inisiatif IKN Nusantara sebagai Smart City. Yang sudah tertarik masuk di antaranya investor dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, China, Jerman, dan Finlandia. Mereka semua akan diseleksi untuk transfer teknologi membangun sistem perkotaan, seperti smart management untuk gedung dan berbagai fasilitas, air, sampah, dan energi. Lalu layanan pemerintah seperti e-citizen platform, centralized public database, hingga data-driven urban planning. Ada pula untuk akses dan mobilitas seperti smart rail dan bus management, integrated mobility platform, smart parking management, real-time traffic management. Untuk keselamatan dan keamanan seperti smart security maupun augmented surveillance, hingga smart public lighting. Mereka juga akan diberikan ruang untuk masuk dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan, hingga livability dan urban life seperti untuk layanan kesehatan, pandemic management, urban comfort technology, maupun housing affordability. Jadi selain untuk hunian, yang dibutuhkan untuk para investor internasional itu, adalah untuk teknologi yang membangun kota cerdas. Dengan banyaknya investor yang masuk ke IKN, kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu.